Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 muatan pelajaran PPKN. Selanjutnya kita belajar mengenai mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman itu artinya bermacam-macam ya. Ada macam-macam agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan yang ada di Indonesia. Keragaman agama ini karena adanya letak Indonesia yang cukup strategis atau yang baik. Nah, sedangkan keragaman dari suku bangsa karena Indonesia negara kepulauan. Serta dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena kondisi alam dan kebutuhan manusia. Contohnya, masyarakat yang tinggal di kota dan tinggal di pantai akan berbeda bidang pekerjaannya. Ada yang nelayan jika di pantai, dan ada yang di kota itu contohnya ada perkantoran. Karena dari kondisi alamnya sudah berbeda ya, anak-anak ustazah. Selanjutnya ada keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan merupakan kekayaan bagi negara kita. Nah, jadi dengan adanya keragaman menjadi bermacam-macam dan kekayaan Indonesia. Nah, dengan keragaman itu kita harus saling menghormati dan bentuk dari sikap persatuan dan kesatuan dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Kedua, menghormati teman yang sedang beribadah. Lalu yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Dan yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui. Nah, bentuk persatuan dan kesatuan ini sikap-sikapnya seperti yang saya bacakan tadi. Jadi, kita harus saling menghormati tanpa membeda-bedakan perbedaan yang ada. Justru dengan perbedaan yang ada membuat kita menjadi lebih erat dan lebih kokoh dalam hidup di Indonesia. Selanjutnya berikut sikap menghargai keragaman suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, menghormati orang yang berasal dari suku lain, menerima perbedaan fisik setiap suku. Dan yang ketiga, merasa bangga pada semua suku di Indonesia. Nah, silakan antum baca lagi ya. Nah, menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Karena kita adalah makhluk yang membutuhkan pertolongan, bantuan, makanya kita disebut dengan makhluk sosial. Sehingga perbedaan tadi itu kita membuat saling tolong menolong dengan perbedaan yang ada dan mempunyai sifat saling tolong menolong. Nah, dalam keragaman tersebut yang menjadikan kekayaan bangsa Indonesia, kita harus bangga dan melestarikannya. Nah, sifat-sifat untuk melestarikan bahasa daerah yaitu bangga saat menggunakan bahasa daerah, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya, dan mau mempelajari bahasa daerah lain, serta tidak menghina ya bahasa daerah orang lain. Selanjutnya, keragaman agama dan kebebasan beragama. Jadi di Indonesia ini ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setiap agama itu memiliki cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda-beda. Jadi, kita bebas memeluk agama yang ingin kita peluk sesuai dengan hati nurani kita, tanpa adanya paksaan. Nah, selanjutnya ada hari-hari besar dalam agama Islam. Ada Isra Mi'raj, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Maulid Nabi Muhammad. Tempat ibadahnya pun di masjid. Al-Qur'annya adalah sebagai kitab suci. Nah, sekarang kita yuk mengenal agama dan cara beribadah serta tempat beribadah dari setiap agama yang lain selain agama Islam. Nah, yang pertama itu ada agama Katolik, di mana hari besarnya itu adalah yang pertama ada wafatnya Isa Al-Masih, yang kedua kenaikan Isa Al-Masih, dan yang ketiga hari raya Natal. Sementara kitab suci mereka yaitu namanya Alkitab, dan tempat beribadah mereka di gereja Katolik. Nah, yang kedua ada agama Kristen. Kristen ini hari besarnya ada Paskah, wafat Isa Al-Masih, dan kenaikan Isa Al-Masih, serta hari raya Natal juga. Lalu kitab yang suci mereka itu adalah Alkitab, dan tempat peribadatan mereka gereja Kristen.
sama dengan sebelumnya. Hanya saja Kristen ini terbagi menjadi dua, Protestan dan Katolik. Selanjutnya ada agama Hindu, di mana hari besarnya ada Nyepi, Galungan, Saraswati, dan lain sebagainya. Lalu kitab sucinya bernama Kitab Weda, dan tempat peribadahan namanya Pura. Lalu yang terakhir selanjutnya ada agama Buddha, yang dimana hari-hari besarnya ada Waisak, Kahitna, dan sebagainya. Kitab sucinya ada kitab Tripitaka, dan tempat beribadah mereka wihara. Nah, yang terakhir ini dia agama Konghucu, di mana hari besarnya ada Imlek, Cap Gome, dan lain sebagainya. Serta di kitab suci mereka ada kitab Wujing, Sishu, dan Xiaojing. Tempat ibadah mereka ada di Kelenteng namanya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita bersikap baik terhadap pemeluk agama Islam, agama lain, dan agama yang selain Islam, dengan mengingatkan orang lain untuk beribadah dan menjaga ketenangan saat orang lain beribadah, serta menghormati pilihan agama lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan teman kita untuk mengikuti ajaran agama kita ya, sehingga mereka bisa bebas memeluk dan menerapkan serta menjalankan ibadah mereka sesuai dengan agama yang mereka peluk tanpa adanya paksaan. Ingat, dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai sikap baik tadi. Selain tadi itu kita menghormati cara peribadatan mereka, juga menghormati tempat ibadah mereka dengan tidak mencoret-coret, dan menghormati upacara keagamaan yang dilakukan agama lain. Contohnya, tidak mengambil makanan persembahan atau memadamkan dupa. Jadi jangan mengganggu ibadah orang lain ya. Selanjutnya kita membahas pelajaran tema 7, subtema 1, dan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di sini kita belajar bagaimana kita menjelaskan keragaman suku di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Salah satunya adalah keragaman suku bangsa. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan memengaruhi keragaman tersebut. Suku-suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Yang tadi saya bilang, keragaman atau bermacam-macam suku di Indonesia merupakan sebagai kekayaan yang membuat Indonesia banyak peragamannya. Contoh-contoh persebaran suku bangsa di Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat dari berbagai wilayah juga terdapat berbagai macam suku bangsa. Bahkan dalam satu wilayah itu tidak cukup dengan satu macam suku bangsa, tapi berbagai macam suku bangsa yang berasal dari satu wilayah. Di sini ada 3 wilayah dan ada banyak contoh atau nama-nama dari suku bangsanya. Selanjutnya kita membahas dari pulau-pulau yang lainnya, yakni ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta berbagai macam suku bangsa yang ada di pulau tersebut atau di wilayah tersebut. Jadi begitu banyak ya keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, anak-anak ustazah. Nah, selanjutnya kita keragaman bahasa daerah di Indonesia ini mempengaruhi keragaman budaya. Karena salah satunya itu ada juga keragaman bahasa. Dari suku, setiap suku memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Dan bahasa daerah masing-masing juga memiliki dari logatnya, dialeknya, dan suku bangsanya juga berbeda. Contohnya dari suku yang ada di Sumut berbeda dengan suku yang ada di Jawa. Dari mulai logatnya juga berbeda. Budayanya juga berbeda. Jadi kita bisa melihat contoh-contoh bahasa daerah yang ada di pulau di Indonesia selain dari Sumut tadi dan dari Jawa tadi. Ada wilayah dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan bahasa daerahnya yang berbeda-beda. Nah, anak ustazah telah berakhir pembahasan di video ini. Semoga anak ustazah paham dengan apa yang ustazah sampaikan. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.